Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, kita bersyukur siang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan keislaman ketakwaan kita. Kita mendapatkan satu poin bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal ketakwaan adalah bekal yang terbaik untuk kita bawa menuju akhirat. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk merangkai ketakwaan yang lainnya. Jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, kita sampai pada surat Al-Adiyat dalam kajian tafsir kita. Surat Al-Adiyat ini para ulama berbeda pendapat apakah Makkiyah atau Madaniyah. Kita tahu Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi penamaan Makkiyah dan Madaniyah adalah berdasarkan waktu, bukan berdasarkan tempat. Fungsinya apa dibedakan? Pertama, fungsinya adalah untuk melihat kepada siapa ayat ini berbicara. Maka kalau Makkiyah biasanya tegas kepada orang-orang kafir, kalau Madaniyah biasanya lembut kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ya. Lalu ciri khasnya juga diantaranya Madaniyah sudah ada orang munafik, di Makkiyah belum ada orang-orang munafik. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullahu jami'an. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang, dhabha, yang berlari kencang, ya. Wal adiyat, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kuda perang, ada yang mengatakan unta yang membawa manusia untuk berhaji. Saat itu kendaraan utama adalah unta, keledai, dan juga kuda. Belum ada kendaraan modern seperti sekarang. Wal adiyat, demi kuda perang, dhabha, yang berlari kencang dengan terengah-engah. Di sini jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala menyebutkan sumpah, demi. Nah, ketika Allah bersumpah dengan kata demi, maka kita harus perhatikan ada sesuatu yang penting di kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya adalah penting. Wal adiyat, demi kuda-kuda perang. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang? Dan ini catatan jamaah rahmatullah, yang boleh bersumpah dengan makhluk itu hanya Allah Ta'ala. Yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah Ta'ala. Kita diharamkan untuk bersumpah dengan makhluk, demi lautan, demi matahari dan bintang, demi bulan, demi Rasulullah. Kita hanya boleh bersumpah demi Allah. Adapun Allah Ta'ala, sekehendak Allah bersumpah dengan kuda perang, bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan malam, bersumpah dengan apapun. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah, demi kuda perang. Ada apa ini? Allah menyebutkan kuda perang. Ternyata ada hikmah, ada maksud tertentu. Yang pertama jamaah rahimakumullah, kuda perang itu adalah sesuatu alat untuk berperang yang nilainya sangat berharga. Kuda itu adalah benda makhluk yang luar biasa yang bisa dilatih untuk berperang, ya. Kebanggaan zaman dulu di Arab itu kuda yang paling mahal, paling luar biasa untuk diajak berperang. Kalah cepat dengan unta, kalah cepat dengan kuda. Maka kuda ini yang paling pertama. Tidak hanya zaman dulu, zaman sekarang pun kuda menjadi sebuah kebanggaan. Kita lihat patung di
Patung kuda itu ada kudanya. Pasukan kita sendiri TNI punya pasukan kuda. Di London, di kerajaan Inggris, di depannya berjejer pasukan-pasukan dengan kuda hitam yang besar, yang gagah. Dan juga di negara-negara lain yang namanya kuda masih menjadi sebuah kebanggaan. Dan wallahu alam, isyarat apakah tentang kuda ini? Apakah nanti di akhir zaman kita akan berperang dengan kuda? Hanya Allah yang tahu. Akan tetapi kuda di sini Allah sebutkan wal adiyat, demi Allah bersumpah di sini. Isyarat kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya Islam dan kaum muslimin itu harus menyiapkan diri mereka secara fisik, keterampilan mereka untuk menyiapkan diri berperang. Akan tetapi Islam sangat menjauhi yang namanya permusuhan, sangat menjauhi yang namanya peperangan, dan Islam mencintai kedamaian. Akan tetapi setiap di antara kita harus menyiapkan diri kita siap-siap dengan segala kondisi darurat. Kita tidak tahu kapan peperangan akan terjadi, ya, di mana peperangan akan terjadi, di mana kekerasan akan terjadi. Maka ciri khas di sini orang muslim harus menyiapkan diri mereka siap untuk selalu siap sedia ketika saat itu tiba. Allah Ta'ala memerintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah dirimu kekuatan. Maka Islam mengajarkan kepada kita jangan jadi orang malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasali, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari rasa malas. Ciri khas seorang muslim, dia bersungguh-sungguh, dia rajin, juga termasuk dalam hal berlatih fisik dia juga sungguh-sungguh. Maka kuda di sini Allah isyaratkan seorang muslim harus menjaga kondisi badannya tetap sehat, tetap prima, mempunyai skill keterampilan memanah ataupun berkuda, keterampilan yang sewaktu-waktu digunakan untuk membela kaum muslimin itu langsung bisa digunakan. Nah, jadi jamaah rukullah, mari kita lanjutkan. Yang punya skill memanah tetaplah berlatih memanah. Yang punya kemampuan untuk bisa berkuda, rajinlah berkuda. Alhamdulillah, saya bercerita bukan untuk sombong, tapi untuk memberi semangat. Setiap pekan insya Allah kami tetap latihan berkuda, dan itu sangat nikmat sekali, ya, menuju nanti HBA ya, kuda sambil manah. Ternyata naik kuda itu luar biasa nikmat dan sulit, ya. Pakai dipegang aja sulit, apalagi dilepas tangan, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, kuda ini sesuatu yang menjadi kebanggaan di dalam Islam. Kalau punya kesempatan berlatih, latihanlah berkuda. Jamaah rahimakumullah, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Jadi kuda itu kalau lari itu sampai keluar lidahnya, terengah-engah suaranya itu sangat hebat sekali, ya. Jadi panjenengan bapak-bapak kalau naik kuda terus lari kencang itu seakan-akan gagah itu, ya, ada suaranya itu gagah sekali. Ini kebanggaan. Ada apa ini? Setiap Allah bersumpah pasti ada jawabul qasam. Ada qasam, ada sumpah, ada jawabnya, ada maksud. Demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah, wa fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan kuku kakinya atau tapal kudanya, mengenai batu terpercik api, ya, kelodak seperti itu, keluar apinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Istilah kita adalah serangan fajar. Kalau di Indonesia serangan fajar bukan dengan kuda, tapi dengan apa? Amplop. Jadi jamaah rahimakumullah, saat itu kaum muslimin menyerang di pagi hari, ya, kebiasaan Rasulullah menyerang di pagi hari. Musuh itu nggak biasa sholat subuh, musuh itu kalau pagi itu tidur, sehingga kesempatan emas. Mereka kadang malam itu mabuk-mabukan, pagi hari mereka teler, diserang mereka hancur. Fa'atharna bihi naqa'a, maka dia menerbangkan debu-debu, berlari debu berterbangan. Fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
Setiap sumpah ada jawaban. Kita mengatakan demi Allah aku akan. Jawabnya apa? Demi Allah saya akan menolongmu. Demi Allah kalau saya khatam Quran saya akan mendaki gunung. Nah, ini ada jawabnya. Apa jawabnya Allah ini? Demi kuda-kuda perang, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak tahu terima kasih. Sudah dikasih banyak nikmat tidak mau berterima kasih. Ini tamparan. Allah menyebutkan banyak nikmat. Kita semua panjenengan dikasih kendaraan yang nikmat, dikasih mobil, dikasih motor, dikasih rumah, fasilitas semua diberikan, tapi sesungguhnya manusia banyak berbuat ingkar, tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Akan tetapi di sini hadirin semuanya dalam rangka beribadah, rukuk dan sujud kepada Allah. Inilah bentuk panjenengan kita semuanya berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Innal insan, al-insan itu kalau disebutkan setelahnya sifat-sifat yang jelek, berarti al-insan ini maksudnya adalah orang-orang kafir. Wa khuliqal insan halu'a, ya, jazua, ya, suka berkeluh kesah. Jadi ketika ada di dalam Al-Quran kalimat al-insan, tapi setelahnya artinya jelek, berarti adalah orang-orang kafir. Sesungguhnya al-insan, orang-orang kafir itu li rabbihi, kepada Tuhan mereka lakanud, tidak tahu berterima kasih. Jamaah rahmatullah, ini menjadi prinsip bagi kita. Setiap orang yang tidak mengenal Tuhannya, setiap orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhannya, itu banyak berbuat kerusakan. Bisa Anda perhatikan, seorang manusia jarang ibadah, jarang kenal Tuhan, biasanya gampang berbuat maksiat, biasanya mudah untuk berbuat kerusakan. Sebuah kelompok, sebuah ormas, sebuah apapun jauh dari Allah, biasanya mudah untuk berbuat kerusakan. Jadi di sini kita potong di sini ya, insya Allah akan kita sambung di kesempatan berikutnya lebih detail, lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan manusia yang ingkar, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Yang jelas di sini kita mendapatkan Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang, dan juga jawab sumpahnya adalah manusia itu banyak tidak berterima kasih, banyak ingkar kepada Tuhannya. Semoga Allah menyelamatkan diri kita agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ingkar, ke dalam orang-orang yang tidak tahu terima kasih, dan kita dikelompokkan termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.